milikmu. Tetaplah bersamaku, jangan menjauh dariku, Tuhan penebusku. Dia maho sasadaho naboy hangolu aku sian ho saming doro dame dohot gogo. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 20 Januari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 20 Januari 2022 terambil dari 1 Korintus 3 ayat 23. 1 Korintus 3 ayat 23 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Sekali lagi, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara, apakah kita pernah memiliki sesuatu dalam hidup kita? Pertanyaan yang sedikit terdengar dalam tanda kutip bodoh ya, pasti punya lah. Kita pasti punya memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu, contoh kita memiliki baju. Yang saya pakai ini adalah baju kolar pendeta, khusus pendeta. Ini kalung paling indah yang pernah saya punya begitu ya. Saya suka koleksi kalung, tapi menurut saya kalung-kalung saya yang besar, yang saya beli atau yang dikasih orang itu yang paling indah kalung yang ini. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lakukan terhadap benda-benda milik kita? Yang kita lakukan terhadap benda-benda milik kita adalah kita akan memakainya sesuai dengan keinginan kita. Contoh, ketika saya akan memimpin renungan harian, maka saya akan memilih baju kolar ini untuk menemani saya memimpin renungan harian yang akan disaksikan oleh para jemaat. Lain hal kalau saya pergi ke mall misalnya, ya, atau saya pergi ke pantai, kecuali pimpin ibadah di pantai, baru saya juga pakai baju kolar ini. Tapi kalau saya pergi dengan tujuan berlibur, bersantai, tentu saya akan memilih baju saya yang lain dan saya akan memakainya seturut dengan kehendak saya. Begitu juga saya bisa memadu padankannya. Kalau untuk ibadah minggu di gereja, mungkin saya akan memakai baju kolar ini bersama dengan rok hitam misalnya. Tetapi ketika pelayanan lain yang menuntut saya harus mobile ke sana kemari, maka saya akan memasangkan baju kolar ini dengan celana panjang kain misalnya. Semua benda yang kita miliki akan kita atur sesuai dengan kehendak kita. Dan mereka mau tidak mau benda-benda itu harus menuruti. Ya, tidak mungkin ketika saya pengen pakai kalung merah karena saya pakai dress merah misalnya begitu ya. Saya atur, saya pakai kalung merah lah begitu. Kemudian kalung merahnya tiba-tiba protes bilang nggak mau, saya jangan dipakai. Ya, karena saya lagi nggak mau tampil misalnya begitu, kan tidak mungkin. Ya, atau misalnya kita memiliki mobil, kitalah yang tentukan mobil itu mau jalan kemana. Ya, lain hal ketika kita naik angkutan umum. Angkutan umum bukan mobil pribadi kita, bukan punya kita, tapi punya masyarakat bersama. Karena itu kita nggak boleh minta diantar duluan, Bang. Saya di jembatan 8, antar saya duluan ya, nanti baru abang balik lagi ke jembatan 5. Nggak bisa. Kita harus ikuti, karena itu milik umum. Saudara,
Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu itu jemaat di Korintus terpecah. Ada yang mengidolakan Paulus sebagai penyebar Injil kerajaan Allah di Korintus, dan ada yang mengidolakan Apolos sebagai pemimpin jemaat mereka. Dan saat ini Paulus mengingatkan, hei ingat, kamu bukan milik Paulus, kamu bukan milik Apolos. Kamu bukan milik pendeta resort yang sekarang, bukan milik pendeta resort yang dulu, kan suka gitu ya. Apalagi kalau misalnya keluarnya seorang pendeta resort itu diwarnai dengan persitegangan gitu ya. Ada kubu blok yang ini, ada blok yang itu. Ada blok pendeta lama vs pendeta baru misalnya gitu ya. Ingat, kau bukan milik pendeta, bukan milik guru, bukan milik penginjil-penginjil yang memberitakan Injil kepadamu. Tapi kamu adalah milik Allah, milik Kristus. Maaf, milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Secara otomatis, ya, kalau kita belajar matematika, logika sederhana kan gitu ya. Kamu adalah milik Kristus, Kristus adalah milik Allah, maka kamu juga adalah milik Allah kan gitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita adalah milik Allah, maka konsekuensinya jangan cuma kita yang mau ngatur barang kita. Kita pun harus mau diatur oleh Allah loh saudara. Katakan, Tuhan, aku adalah milikmu, aturlah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu, jangan kehendak kita. Kita mau ngatur barang kita. Hari ini mau ke kantor naik mobil yang hitam, karena platnya ganjil, sekarang tanggal ganjil. Besok ke kantor naik mobil yang putih, platnya genap karena tanggal genap. Kita bisa atur, tapi giliran kita diatur Tuhan, hari ini kamu harus ikut pertanggiangan. No, kita nggak mau. Nanti kalau tiba-tiba kita pakai mobil kita, dia protes mogok gimana? Kita juga yang kesel kan? Ya, nanti jangan-jangan Tuhan kesel juga sama kita. Udah diatur, tiap hari ada renungan harian, Mbok ya ikut. Setiap hari Selasa atau Rabu ada partangyangan, Mbok ya ikut. Untuk ibu-ibu ada sermon SPH, ikut. Untuk bapak-bapak ada sermon seksi Amahuria, ikutlah. Itu pengaturan Tuhan loh melalui gereja kita. Kita mau ngatur barang kita, tapi kita nggak mau diatur sama Tuhan. Oleh sebab itu mari beri diri kita diatur oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini bukan milik diri kita. Kita ini adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Berilah diri saudara untuk diatur, dikendalikan, dan dikepalai oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami mau diatur oleh Tuhan, mengikuti jadwal-jadwal kebaktian, persekutuan yang dilakukan di gereja kami. Karena sungguh melalui pertemuan-pertemuan itulah Tuhan, iman kami boleh bertumbuh dalam Engkau. Kami mendengar firman Tuhan, kami berdoa bersama, memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rejeki, berkati yang studi dalam studinya, yang bekerja dalam pekerjaannya, yang berumah tangga dalam keluarga kami, berkati yang sakit, berikan kesembuhan, yang berduka, Tuhan berikan penghiburan, yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berulang tahun Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sian ho saming